Sampai situ aja. Setelah Brian wafat, Mary mengambil gunting, lalu Mary memutilasi Brian dengan menggunakan gunting tersebut. Dia juga mencayat paha Brian, dan lebih parahnya, Mary memutilasi alat vitalnya sampai tak berbentuk, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir di channel aku. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang eksekusi yang dilakukan oleh anak 10 tahun. Kalau kita kan ya umur segitu masih nikmatin masa anak-anak pada umumnya ya kan ya. Nah ini tuh beda dengan anak-anak lainnya. Dia ini bernama Mary Bell yang tega mengeksekusi 2 anak balita dengan cara yang sangat kejam, guys. Kok bisa anak 10 tahun benar-benar berani mengeksekusi 2 balita tersebut? Gimana kisah selanjutnya? Kok bisa begitu ya guys ya? Yuk langsung aja mari kita bahas. Mary Frola Bell atau biasa dikenal dengan Mary Bell lahir pada tanggal 26 Mei 1947 di Northumberland, Inggris dari seorang ibu yang bernama Betty McCarthy yang mana merupakan seorang prostitusi. Dan saat melahirkan Mary, dia ini masih berumur 17 tahun. Lalu identitas ayah kandung Mary itu dikabarkan nggak tahu guys. Nah sebagian besar hidupnya Mary ini percaya bahwa ayahnya ini bernama William Billy Bell, seorang pecandu alkohol dan kriminal dengan catatan penangkapan untuk kejahatan termasuk perampokan bersenjata. Nah, namun berdasarkan bukti yang dikumpulkan, Bill ini bertemu dengan Betty setelah Mary lahir guys, dan tidak tahu apakah dia ini adalah ayah kandungnya atau bukan, karena kan bisa kita lihat ya bahwa pekerjaan ibunya ini sebagai prostitusi. Jadi nggak tahu apakah itu ayahnya atau bukan. Nah, pada tahun 1966 mereka tinggal di Scotwood, salah satu kota di mana semua orang mengenal semua orang. Jadi tidak seperti kota-kota besar ya yang dimana tuh kayak individu. Jadi kamu gitu guys. Ibarat kota tersebut tuh kayak di kampung gitulah ya. Nah, Mary tumbuh di lingkungan yang sangat sulit di mana setiap orang berjuang untuk bertahan hidup semampu mereka, dan juga daerah perampasan ekstrim yang menampung jumlah kriminalitas yang lebih besar dari rata-rata pada saat itu. Nah, ketika Mary masih kecil, sering mengalami tindakan kekerasan oleh ibunya guys, yang membuat keluarganya percaya bahwa ibunya ini sangat lalai atau sengaja mencoba menyakiti, bahkan ingin membunuh putrinya sendiri guys. Nah, pada tahun 1960, ibunya sengaja menjatuhkan putrinya dari jendela lantai 1 dan memberikannya obat tidur guys. Seorang ibu benar-benar tega banget. Nah, bahkan dia juga pernah menjual Mary kepada seorang wanita yang tidak stabil secara mental, yang tidak dapat memiliki anak guys, yang mengakibatkan kakak perempuan si ibu Mary ini yang bernama Catherine harus merebut kembali Mary dari orang ini dan mengembalikannya ke rumah ibunya di White House Road. Nah, terlepas dari kelalaian dan pelecehan terhadap anaknya, ibu Mary menolak tawaran keluarga untuk mengambil hak asuh Mary guys. Bener-bener sih ibu ini ya. Nah, gimana sih ibu Mary ini ngurus sendiri begitulah, lalu mau diurus keluarganya malah nggak boleh ya kan ya. Bener-bener. Nah, semakin parahnya di tahun pertengahan 1969-an, ibunya diduga telah mulai mengizinkan beberapa kliennya untuk melakukan pelecehan seksual guys, di umur Mary yang masih 4 tahun. 4 tahun, bayangkan guys, 4 tahun loh. Nah, seperti cerita di awal bahwa ibu Mary itu bekerja sebagai prostitusi guys. Nah, dari sanalah semua perilaku menyimpang Mary ini dipercaya berasal dari hubungan keluarga Mary yang kurang harmonis. Barulah Mary menganggap kekerasan dan eksekusi anak kecil itu hal yang biasa baginya. Dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai perilaku yang aneh dan dianggap tidak biasa oleh orang-orang guys. Inilah beberapa kronologi Mary mengeksekusi anak kecil guys. Nah, pada usia 10 tahun, dia lebih cenderung main dengan anak-anak kecil, kira-kira yang masih TK gitu ya guys ya. Pernah pada suatu hari, dia tuh melakukan kekerasan terhadap anak kecil, yaitu dengan cara mendorongnya dari perosotan yang membuat mereka terluka.
Oh ya, sebelumnya Mary juga punya seorang teman yang bernama Norma Bell. Dia 2 tahun lebih tua dari Mary, meskipun lebih tua dari Norma, selalu saja mengikuti apa yang diperintahkan Mary dan menuruti apa yang Mary lakukan. Lalu seperti apa sih kasus-kasus kekerasan dan eksekusi yang pernah dilakukan Mary? Yuk, kita masuk ke kronologi eksekusi Mary Bell. Lalu yang pertama, Martin Brown. Pada tanggal 25 Mei 1968, ini adalah kali pertama Mary mengeksekusi seorang anak kecil yang masih berusia 4 tahun guys, yang bernama Martin Brown di sebuah rumah kosong. Nah, di sanalah Mary mengeksekusi Martin dengan cara menyekeknya guys. Mary menyekek Martin sambil melihat tatapan terakhir Martin sampai dia wafat. 2 hari kemudian, mayat Martin ditemukan oleh polisi. Namun polisi sangat kesulitan menemukan pelakunya guys, karena di tubuh Martin tidak ditemukan tanda kekerasan. Sidik jari Mary Bell di leher Martin juga tidak terdeteksi. Dan akhirnya, karena informasi yang tidak didapatkan, kematian Martin hanya dianggap sebagai kecelakaan. Nah, setelah Mary membunuh Martin, dia langsung pergi ke rumah temannya yang bernama Norma Bell dan langsung bermain dengannya. Seperti tidak ada yang terjadi beberapa hari setelah Mary membunuh Martin guys. Nah, setelah mengeksekusi Martin Brown, ia melanjutkan di tanggal 27 Mei. Mary mengajak temannya, yaitu Norma Bell, untuk bermain di taman bermain yang isinya anak-anak TK guys. Lagi-lagi Mary melakukan kekerasan kepada anak-anak tersebut, seperti menjambak rambut dan lain sebagainya guys ya. Dia juga mengacak-ngacak tempat bermain bersama Norma guys. Nah, Norma hanya mengikuti Mary karena takut, lalu hal tersebut diketahui oleh guru dan langsung membubarkan semua yang ada di taman. Lalu ada suatu kejadian mengejutkan dari situ. Mary memberikan sebuah kertas kepada seorang anak di sana guys. Dan anak tersebut memberikan kertas itu kepada gurunya. Betapa kagetnya guru tersebut ketika membaca isi kertas tersebut. Kertas tersebut berisikan, intinya gini guys, kita udah bunuh si Martin nih, lihat aja besok-besok bakal kita bunuh anak-anak lain, katanya gitu guys. Lalu mengetahui hal tersebut, guru itu memberitahu kepada polisi. Lalu polisi itu hanya menganggap ini tuh sebuah candaan, lelucon guys. Bener-bener ya. Nah, di versi lain, kertas ini ditemukan waktu Mary dan Norma melakukan kerusuhan di tempat penitipan bayi. Jadi, kertas itu tuh ditemukan di sebuah kamar. Tapi ada juga yang bilang kertas tersebut tuh ditemukan di tempat TK yang kayak dijelasin di atas tadi ya guys ya. Tapi pokoknya intinya tuh kertas itu tuh ada. Nah, pada hari itu dia mengacau di TK tersebut. Lalu yang kedua, Brian Howe. Pada tanggal 31 Juli 1968, 2 bulan setelah membunuh Martin, pembunuhan kedua pun dilakukan. Mary mengajak temannya Norma Bell dan membawa seorang anak kecil bernama Brian Howe yang masih berusia 3 tahun guys ke sebuah gudang kosong. Apa yang dilakukan di sana? Di sana Mary langsung menyekek Brian dan Norma pun kaget guys. Mary melakukan itu. Norma tidak berani melakukan apapun karena diancam oleh Mary. Gak sampai situ aja, setelah Brian wafat, Mary mengambil gunting. Lalu Mary memutilasi Brian dengan menggunakan gunting tersebut. Dia juga mensayat paha Brian dan lebih parahnya, Mary memutilasi alat vitalnya sampai tak berbentuk guys. Dan juga Mary menambahkan sebuah goresan di tubuh Brian yang menuliskan huruf M guys. Lalu tubuh Brian ini mereka sembunyikan di tumpukan beton. Nah, ketika saudara perempuan Brian pergi mencarinya dan bertanya kepada Mary dan Norma guys, kakak Brian memberitahu kepada Mary bahwa Brian ini hilang. Lalu Mary dan Norma menawarkan bantuan. Nah, Mary menyarankan kepada kakaknya untuk mencari di gudang tempat mereka membunuh tadi dan menyuruh mencarinya di tumpukan beton. Nah, sedangkan Norma mengatakan dia tidak akan ada di sana. Dan saudara perempuan Brian pun percaya guys. Nah, setelah itu kakaknya melaporkan polisi nih, kan tak kunjung ditemukan ya kan ya. Lalu polisi mencari Brian. Singkat cerita, polisi menemukan mayatnya di tumpukan beton. Nah, kesaksian tangga mengatakan
bahwa di saat mobil jenazah Brian lewat, Mary bersembunyi di rumahnya sambil tertawa dan menggosok-gosokkan kedua tangannya, guys. Polisi melakukan pencarian pelaku besar-besaran terhadap kasus Brian. Mereka mewawancari semua anak, termasuk Mary dan Norma, guys. Nah, Norma ini menyetujui dan Mary menolak, guys. Nah, dari situ tuh polisi udah mulai curiga dengan Mary, guys. Nah, lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk melakukan wawancara, guys. Nah, di sana Mary mulai mengarang cerita bahwa dia tuh melihat anak 8 tahun yang memukul Brian sebelum dia menghilang dan meninggal. Namun Mary ini keceplosan mengatakan waktu itu bocah yang memukul Brian ini membawa gunting, Pak Polisi, katanya begitu. Nah, dari sinilah polisi ini mulai curiga, guys. Kok bisa tahu ada gunting di kasus tersebut? Padahal nih ya, polisi itu memang sengaja menyembunyikan tentang mutilasi gunting tersebut kepada siapapun, baik di berita dan konferensi pers, guys. Yang tahu soal ini hanya penyidik dan pihak rumah sakit aja. Lalu Mary ini terdiam karena keceplosan hal tersebut. Lalu Norma Bell nih yang temannya si Mary angkat tangan. Bicara disitulah tuh bahwa Mary lah yang telah membunuhnya. Dia juga telah mengaku bahwa yang menulis kertas dan dikasihkan ke anak TK itu juga mereka. Akhirnya mereka berdua ditahan sampai persidangan. Yuk kita masuk ke persidangannya. Nah, di persidangan, Mary ini mengaku mengeksekusi kedua anak tersebut hanya untuk kesenangan aja, guys. Dia ini merasa gembira katanya saat mengeksekusi anak-anak tersebut. Benar-benar nih Maribel, psikopat ya, guys ya. Nah, Mary ini diputuskan bersalah dan divonis 12 tahun penjara dan menjalani hukumannya pada Desember 1968. Nah, selama di penjara, psikolog ini mengatakan bahwa Mary ini tetap tidak mengakui kesalahannya dan tidak peduli dengan kejahatannya, guys. Selama masa tahanan, Betty selaku ibunya Mary ini sering mengunjungi Mary, guys, tetapi itu adalah hubungan yang sangat menyedihkan dan penuh kebencian. Mary menuliskan surat kepada ibunya, memohon ibunya untuk bertanggung jawab dan memberitahu hakim bahwa ia adalah pihak yang bersalah dan bukan Mary, guys. Mungkin maksudnya tuh karena perilaku Mary tuh kayak gitu, dikarenakan masa kecilnya yang kelam, guys, yang dilakukan oleh ibunya, yakni si Betty itu ya, guys ya. Nah, sementara Norma dibebaskan karena dianggap telah membantu polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Meskipun keluarga Brian ini tuh tidak menyetujui, tapi dia tetap dianggap bebas. Artikel yang aku baca ya, guys, di internet ya, guys ya. Lalu gimana sih kabar Mary sekarang? Nah, Mary ini bebas dari penjara tahun 1980 di usianya 23 tahun. Tapi setelah bebas, dia ini masih diberi pengawasan ketat, guys. Setelah dia bebas, dia diberikan identitas baru yang bertujuan supaya Mary bisa mempunyai kehidupan yang baru dan bebas dari campur tangan media yang kepo tentang Mary, guys. Semua itu percuma aja sih, masih banyak media dan masyarakat yang masih tahu di mana keberadaan Mary karena mereka kepo, guys. Nah, oleh karena itu Mary memutuskan untuk berpindah-pindah tempat. Pada akhirnya Mary menikah dan mempunyai seorang anak. Mary tidak pernah memberitahu masa lalunya ke anaknya. Anaknya tahu karena melihat sebuah berita tentang Mary. Dari situlah baru dia mengakui. Nah, setelah dikejar-kejar sampai sekarang, Mary dan anaknya mendapat perlindungan khusus dari pemerintah setempat. Rumahnya dirahasiakan untuk menghindari wartawan dan masyarakat yang kepo. Itulah kisah Mary Bell, di mana ia menjadi psikopat, mungkin efek dari masa kecilnya yang diperlakukan kejam, sehingga dari segi mental terganggu, guys. Terima kasih yang udah mau menonton sampai akhir tayangan ini ya, guys ya. Jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya, guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.